Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi presentasi. Materi ini digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran informatika di SMK Negeri 5 Malang. Tujuan pembelajaran yaitu menggunakan aplikasi presentasi untuk mempresentasikan proposal dan laporan. Pengertian aplikasi presentasi. Apa sih sebenarnya aplikasi presentasi ini? Aplikasi presentasi adalah sebuah paket aplikasi yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan tampilan slideshow. 3 fungsi utamanya yaitu yang pertama, sebagai sebuah penyunting naskah dan menghiasnya. Yang kedua, cara untuk memasukkan dan memanipulasi gambar grafis. Yang terakhir adalah menyajikannya dengan sistem slideshow. Kemudian aplikasi pembuat presentasi. Apa saja sih aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi? Yang pertama di sini kita dapat menggunakan aplikasi PowerPoint. Dari semua program di Microsoft Office, PowerPoint merupakan salah satu program yang paling banyak mengandung unsur seni. Karena itu, PowerPoint umumnya digunakan untuk menampilkan presentasi agar menjadi lebih nyaman dipandang dan mudah dipahami. PowerPoint memberikan ragam template dan transisi untuk segala keperluan presentasi. Yang kedua adalah Canva. Canva adalah sebuah program desain online. Canva memungkinkan Anda untuk membuat desain poster, brosur, infografis, presentasi, dan berbagai desain visual lainnya. Canva menyediakan banyak template presentasi dengan berbagai pilihan grafis dan ratusan font yang dapat dipilih. Untuk menggunakannya, Anda dapat langsung mengunjungi situsnya di canva.com dan mulai membuat slide presentasi yang diinginkan. Anda dapat menggunakan program ini secara gratis atau secara premium untuk mendapatkan akses eksklusif lainnya. Yang ketiga yaitu Google Slide. Saat ini apapun dapat dilakukan dengan bantuan Google, termasuk pula membuat desain presentasi. Bagi Anda yang perlu memberikan presentasi dari mana saja dan kapan saja, Google Slide adalah salah satu pilihannya. Sama seperti Google Docs dan Google Sheets, Google Slide adalah aplikasi web online yang diusung oleh Google. Seluruh slide pada layanan ini gratis dan telah mendukung banyak variasi template. Google Slide memungkinkan Anda membuat, mengedit, dan mengelola dari mana saja presentasi Anda dengan akses internet. Selain itu, Google Slide juga dapat diakses melalui Android dan iOS dengan mengunduhnya di Play Store atau App Store. Anda juga dapat menyimpan hasil presentasi Anda dalam format PPT. Aplikasi yang keempat yaitu Visme. Sama seperti Canva, Visme merupakan situs pengolah grafis, termasuk pula konten untuk presentasi. Tujuan Visme adalah untuk memudahkan Anda menerjemahkan ide menjadi konten yang menarik presentasi, infografis, laporan, dan banyak lagi. Visme dilengkapi dengan kemampuan mengedit grafis secara online dan ratusan template untuk membantu Anda membuat presentasi hanya dalam hitungan menit. Anda dapat mengubah font, latar belakang, warna, gambar, dan Anda dapat mempublikasikan hasil Anda di web, offline, atau bahkan menyimpan sebagai PDF. Aplikasi yang kelima yaitu Prezi. Prezi merupakan alternatif PowerPoint yang sudah populer di kalangan para presentator. Prezi dapat digunakan secara online maupun offline. Anda dapat mendownload aplikasi ini di prezi.com. Prezi cocok untuk presentasi mahasiswa, pengusaha, atau pembicara. Prezi dirancang untuk menghadirkan presentasi jarak jauh yang halus dan beresolusi tinggi di semua perangkat dimanapun. Anda dapat menggunakan aplikasi ini secara offline dengan menggunakan aplikasi desktop yang dapat diunduh dan diinstal pada perangkat Anda. Namun, aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar yang memungkinkan Anda untuk membayar agar dapat menikmati akses sepenuhnya.
Aplikasi keenam yaitu Slido. Slido adalah alat presentasi untuk siapa saja yang menginginkan alternatif PowerPoint yang modern namun mudah. Dengan Slido, Anda dapat menggabungkan semua jenis media seperti gambar, video, PDF, situs web, dan bahkan file PowerPoint atau Prezi sekalipun. Jika Anda biasanya kesulitan ketika memindahkan slide yang berisi video dan harus memutarnya di luar aplikasi presentasi, maka dengan Slido kesulitan tersebut dapat teratasi. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya kita dapat membuka Microsoft PowerPoint. Langkah pertama yaitu kita klik Windows atau Start di pojok kiri bawah. Kita klik All Apps, lalu kemudian langkah ketiga yaitu kita pilih Microsoft Office. Selanjutnya kita klik Microsoft Office PowerPoint, maka akan muncul tampilan Microsoft Office PowerPoint. Mari kita bersama untuk mencoba membuka Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik Start atau Windows di pojok kiri bawah. Kemudian kita klik All Apps, lalu kita pilih Microsoft Office. Selanjutnya kita klik, kemudian kita pilih Microsoft Office PowerPoint. Maka akan muncul tampilan Microsoft Office PowerPoint seperti ini. Mengenal fitur Microsoft Office PowerPoint. Sebelum mempelajari Microsoft Office PowerPoint, kita harus mengetahui fitur-fitur dan fungsi utama yang terdapat dalam Microsoft Office PowerPoint. Berikut fitur yang terdapat pada Microsoft Office PowerPoint. Fitur dasar Microsoft Office PowerPoint pada bagian atas ini disebut dengan title bar. Title bar di sini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen. Kemudian yang kedua, sebelah sini disebut dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini merupakan kumpulan tombol-tombol yang terdiri dari Save, Undo, Redo, ataupun beberapa icon yang dapat di-setting pada menu option. Kemudian yang ketiga adalah Windows Management. Di bagian pojok kanan atas, fitur ini adalah kumpulan dari tombol yang biasa digunakan untuk minimize atau meminimalkan halaman dokumen. Kemudian ada maximize atau restore yang digunakan untuk memperbesar tampilan dokumen, serta close untuk menutup dokumen. Selanjutnya adalah ribbon atau menu bar. Menu bar atau ribbon di sini terdiri dari File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View, dan 3 ini adalah tambahan. Kemudian selanjutnya yaitu Group Ribbon. Di bagian bawah menu bar atau di bagian bawah ribbon. Group Ribbon ini adalah kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti slide, kemudian font, paragraf, drawing, editing, dan lain sebagainya. Group Ribbon adalah bagian dari ribbon atau menu bar. Jadi ketika Anda memilih menu home, Group Ribbon-nya seperti ini. Kemudian ketika Anda memilih ribbon atau menu bar insert, maka pilihan Group Ribbon-nya akan berbeda. Akan berisi tabel, image, illustration, dan lain sebagainya. Begitupun dengan menu bar yang lain.
Fitur ketiga yaitu lembar kerja di tengah tampilan Microsoft Office ini. Ini adalah lembar kerja Microsoft Office yang biasa disebut dengan slide. Di sini Anda dapat membuat, mengedit, serta melihat slide. Selanjutnya ada scroll bar. Scroll bar di sini digunakan untuk menggeser tampilan halaman ke atas ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada juga fitur ruler. Ruler di sini digunakan untuk mempermudah Anda dalam menyesuaikan dokumen supaya menjadi lebih presisi. Ruler di sini berbentuk seperti penggaris, ada di bagian atas dan juga di bagian samping kiri. Selanjutnya ada slide navigation. Slide navigation ini adalah slide navigation. Slide navigation ini digunakan untuk melihat slide mana yang sedang aktif. Dari sini sudah terlihat bagian mana yang diklik atau yang dipilih dan yang merupakan slide aktif. Kemudian selanjutnya adalah slide number. Di bagian pojok kiri bawah terdapat tulisan slide 1 of 2. Fitur slide number ini digunakan untuk melihat jumlah slide yang telah Anda buat. Kemudian yang terakhir adalah page view, bagian pojok kanan bawah. Fitur page view ini merupakan kumpulan tombol yang berisi read more atau menampilkan mode baca, print layout, tampilan standar slide, web page layout, menampilkan dokumen ke mode website atau situs, dan zoom control digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan slide. Sekarang kita berpindah menuju menu bar atau tadi yang disebut dengan ribbon. Menu bar ada di bagian atas. Menu bar merupakan kumpulan perintah yang di dalamnya terdapat perintah-perintah yang disajikan dalam bentuk full down. Kita mulai dengan menu file. Menu file berfungsi untuk melakukan perintah dasar seperti membuat, membuka, dan menyimpan file PowerPoint, serta keluar dari aplikasi PowerPoint, termasuk juga untuk mencetak hasil PowerPoint. Selanjutnya adalah menu home. Menu home digunakan untuk mengatur font dan paragraf, menggambar bentuk, serta melakukan copy, cut, paste, find, dan lain-lain. Menu insert digunakan untuk menyisipkan objek, baik itu gambar, tabel, suara, animasi, atau film, dan membuat hyperlink. Desain digunakan untuk mengatur tampilan slide. Disediakan berbagai tema untuk mengubah tampilan slide sesuai dengan keinginan. Menu selanjutnya adalah menu transition. Menu transition ini digunakan untuk memberikan efek transisi atau perpindahan antar slide. Bisa juga untuk menambahkan efek suara dan mengatur waktu efek transisinya. Selanjutnya adalah menu animation. Animation digunakan untuk mengatur objek animasi yang ditambahkan ke dalam slide. Animasi di sini dapat berupa animasi teks atau tulisan dan juga animasi gambar atau clip art. Selanjutnya adalah menu slideshow. Slideshow di sini digunakan untuk menampilkan presentasi, pengaturan penampilan file presentasi, dan lain sebagainya. Pada menu review digunakan untuk pengecekan tata bahasa dan pengejaan. Yang terakhir yaitu menu view digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja. Oke, sampai di sini penjelasan tentang aplikasi presentasi. Untuk membuat slide baru atau membuat presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.